1 triliun% Anda akan masuk bui yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu. Menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu di rumah aja makan yang enak-enak, karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. 1 triliun% Anda akan masuk bui. Kali ini gue mau buat konten khusus untuk tentang ijazahnya Pak Jokowi dan tentang Pak Joko Widodo. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Please kali ini biarin gue untuk mencurahkan isi hati gue untuk mantan presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Gue dari zaman akun lama gue 1 juta followers ke Bennett hilang. Gue tidak pernah dibayar 1 rupiah pun oleh Pak Jokowi atau dari pihak pemerintahan manapun untuk mengontenkan atau membela beliau. Bahkan kalau gue disuruh bersumpah, sumpah Al-Quran, sumpah Alkitab, sumpah apapun itu gue berani, karena gue benar-benar tidak menerima 1 rupiah pun untuk membela atau mengontenkan seorang Joko Widodo. Gue pribadi adalah pendukung Joko Widodo gitu ya. Gue pribadi adalah pendukung Pak Jokowi gitu. Tapi gue tidak pro terhadap partainya. Ini gue pro terhadap pribadinya Pak Jokowi itu sendiri. Gue ngelihat perjuangan Pak Jokowi itu selama 10 tahun gitu ya, kayak apa ya, kayak beliau itu direndahkan, beliau itu dihina, beliau itu dicaci maki, disepelekan oleh banyak orang, tapi beliau itu tidak melawan gitu. Bahkan banyak banget orang-orang yang selalu menyenggol Pak Jokowi gitu kan, kayak difitnah ini, difitnah itu, sekarang dibilang lah ijazahnya palsu dan segala macam. Kayak gue tuh nggak bisa menyelami pikiran orang-orang itu gitu. Kenapa bisa berpikiran seperti itu dan bisa berlaku bertingkah jahat ke Pak Jokowi gitu. Kayak semuanya tuh nggak make sense di logika gue, di nalar gue tuh bener-bener nggak make sense. Kayak orang-orang yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi dan Jatin Jokowi gitu ya, kayak Joko Widodo itu siapa sih di tahun itu, di tahun waktu beliau berkuliah itu, beliau itu siapa sampai bisa nyogok ijazah palsu, sampai bisa nyuruh universitas terkemuka di Indonesia, Universitas Gadjah Mada untuk membuat ijazah palsu. Joko Widodo saat itu masih jadi anak tukang kayu. Waktu Pak Jokowi menjabat jadi presiden aja tuh kayak gue tuh ngerasa kayak harga diri seorang presiden di Indonesia tuh nggak ada gitu. Kayak paham gak sih, kayak seorang presiden harga dirinya dibuat jatuh, dikata-katain bodoh, dibilang Firaun, dibilang pelangap plongo, dibilang ini, dibilang itu. Kayak lu tuh jahat banget, itu presiden, adab lo nggak ada, ke seorang presiden tuh nggak punya adab. Di salah satu pidato lamanya Pak Jokowi gitu ya, beliau itu bilang, beliau itu menerima kalau dia itu dimaki-maki, dikata-katain gitu ya. Cuma maksudnya kayak, aduh gue jadi sedih anjir. Ya satu sisi gue sadar ya, namanya pejabat, namanya pemimpin, jangankan orang-orang yang punya titel gitu ya, kayak kita rakyat biasa aja, kita aja suka difitnah, dimaki-maki, dihina-hina sama temen. Ada orang yang suka dengan kita, ada orang yang tidak suka. Apalagi seorang presiden gitu ya, pasti ada yang suka dan tidak suka. Cuma maksud gue kayak, adab lu itu, kalian-kalian yang menghina, yang ngata-ngatain Jokowi apa segala macem, itu bener-bener nol, adab lu nol. Kita tuh punya norma, punya sosial, punya budaya, itu semua hilang. Terus gue tuh ngeliatnya ya, Pak Jokowi itu udah tua gitu ya, gue tuh apa ya, kayak nangisin kemarin waktu seliweran di FYP gue, Pak Jokowi nenteng-nenteng ijazah selembar map gitu ya. Gue tuh kayak apa ya, nangis. Gue udah bukan terharu lagi, gue nangis gitu. Kayak dia tuh harusnya udah pensiun, udah menikmati masa tua sama istrinya. Karena gue yakin selama Pak Jokowi mengabdi untuk bangsa negara ini tuh waktu untuk istri dan keluarganya itu pasti berkurang, karena waktunya dipakai untuk mengabdikan diri ke negara ini. Tapi ini karena ada oknum-oknum orang yang jahat sama beliau gitu, kayak jadi apa ya, gue ngeliatnya jadi kayak lu jahat banget sih. Kayak gue selama jadi pendukungnya Pak Jokowi ya, gue juga sadar kalau Pak Jokowi itu tidak sepenuhnya mungkin berhasil dan sempurna gitu ya, karena memang nggak ada pemimpin negara, memang tidak ada negara yang sempurna gitu. Cuma maksud gue kayak nggak ada loh presiden di Indonesia sepanjang sejarah yang dihina-hina sedemikian rupa gitu. Maksud gue kayak media sosial saat ini, akhir-akhir ini kenapa dipergunakan untuk mengungkapkan kebencian dan fitnah gitu, kenapa kayak gitu. Gue pribadi tuh menyadari kalau Pak Jokowi itu punya hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu ya. Jadi kayak bukan apa namanya, bukan karena partainya. Gue yakin banyak orang-orang yang kayak gue gitu, gue mendukung Pak Jokowi tapi gue tidak mendukung partainya gitu loh. Gue gak suka sama partainya tapi gue mendukung Pak Jokowinya gitu loh. Dan gue yakin di luar sana tuh banyak orang yang kayak gue. Seperti di video-video akhir perpisahannya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu selalu bilang kalau dia itu mau kembali menjadi rakyat biasa, dia akan kembali ke kotanya, ke Solo gitu ya. Ya udah gitu, biarin, kenapa sih? Udah selesai, dia tuh udah pensiun. Udah. Dan kalau memang dari dulu ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, dari dulu waktu beliau masih mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, bahkan mau jadi presiden, balihonya Pak Jokowi itu ada di sepanjang jalan gitu loh. Dan terpampang nyata kalau memang beliau itu mengakui sebagai lulusan UGM. Kalau memang ijazah beliau itu palsu atau beliau bukan alumni dari UGM, ya masa UGM membiarkan gitu aja? UGM loh universitas terkemuka di Indonesia. Lu pada bisa mikir waras gak sih? Bisa mikir normal gak sih? Kayak gue boleh gak sih ngomong depan mukanya Pak Jokowi langsung gitu, kayak Pak lawan ke Pak, lawan gitu, jangan sabar mulu jadi manusia, jangan dimaaf-maafin mulu, malah keenakan manusia, lawan gitu. Kayak kita tuh juga, untuk kita yang para pendukungnya Pak Jokowi dan segala macam, bahkan sampai akun gue hilang, sampai gue dikatain Firaun juga, gue dibilang gue buzzer apa segala macam, ternak Mulyono apa segala macam, gue nggak peduli dah. Cuma maksud gue kayak, Pak bisa dilawan gak sih Pak, sesekali jangan diem aja gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, gue tuh gak perlu nangisin Pak Jokowi gitu, kayak gak perlu. Pak Jokowi juga belum tentu tahu kalau gue tuh ada hidup di dunia ini tuh, mungkin Pak Jokowi juga gak tahu Jessica Felicia itu siapa. Bahkan gue tuh rakyat yang tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara kecuali jalan tol, bandara, dan fasilitas-fasilitas umum lah. Karena gue pribadi adalah rakyat yang tidak menggunakan BPJS, gue gak dapet KIS, gue gak dapet bansos, gue gak dapet BLT, gue gak dapet bantuan-bantuan pemerintah, itu gue tidak menikmati sama sekali. Tapi di luar sana kayak woi melek, di luar sana ya Pak Jokowi itu banyak banget nolongin rakyat kecil, sadar. Buat lu ya yang nuduh-nuduh ijazahnya Jokowi palsu dan segala macam, terus kalau udah terbukti ijazahnya asli, udah dibongkar semua sama Bareskrim, dibongkar semua sama siapapun itu yang sudah ngebongkar dan menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, terus
Lu yang ngefitnah bakal apa? Minta maaf? Gak bakal juga kan? Lu gak akan tiba-tiba kucuk-kucuk nyamperin Pak Jokowi terus lu minta maaf, Pak, saya minta maaf. Gak mungkin. Buat lu semua oknum-oknum yang suka ngefitnahin Pak Jokowi, yang suka menghina-hina fisik, menghina keluarganya Pak Jokowi dan segala macamnya ya, semoga pengadilan akhirat itu adalah pengadilan yang teradil buat kalian. Enggak, gua bukan nyumpahin. Enggak, gua gak punya hak untuk menghakimi kalian-kalian. Gua gak punya hak untuk nyumpahin kalian. Enggak, tapi kita semua akan menemui yang maha kuasa. Kita semua akan menghadapi pengadilan terakhir, yaitu pengadilan akhirat. Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Cara baik yang bisa kami lakukan. Ya semoga Pak Jokowi tambah sehat ke depannya dan penggantinya mungkin lebih baik lagi, mungkin bisa melanjutkan estafet beliau. Pak Jokowi, aku tak punya hadiah untukmu, tetapi aku punya kasih. Panjang, dan ternyata memang endingnya ini kalau kita lihat perkembangannya ya, akhirnya benar itu akan terbukti sebagai sebuah fitnah, ujaran kebencian, akhirnya fitnah yang merusak nama baik seseorang gitu, apalagi itu mantan kepala negara. Belum lagi yang terbaru nih, ini juga rame nih Prof, hoax tentang Raja Ampat. Itu kan bahaya sekali ketika kita sedang menggalakkan hilirisasi untuk menambah pendapatan negara, dan memang itu sumber nikel yang ada terbesar itu salah satunya di Raja Ampat atau di Papua. Di Indonesia itu. Ya di Indonesia. Nah sekarang kan tiba-tiba dibikin hoax sedemikian rupa sehingga ribut juga. Gimana Prof Nyawi mencermati fenomena seperti ini? Gini Mas Budius, tadi ya soal demokrasi liberal dulu ya, saya dari sana dulu. Yang ideal ya, memang sebuah negara itu yang ideal menganut demokrasi, itu dulu. Itu ideal. Ya. Dan banyak negara yang bisa punya energi besar membangun bangsanya, itu juga karena prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kita lihatlah kampion demokrasi Amerika ya, selama ratusan tahun itu kan berdiri gitu ya, tumbuh luar biasa juga semangatnya demokrasi. Ya, di banyak negara juga gitu, di Eropa Barat, di Inggris, di UK juga luar biasa survive juga saya kira karena demokrasi. Karena apa? Sistem yang lain ada kelemahan kayak monarki dan lainnya ada kelemahan. Dianggap ini jalan tengah kira-kira gitu. Nah, undang-undang kita, konstitusi kita itu kan juga diletakkan ada dua prinsip di sana yang paling menonjol. Tentu banyak, tapi dua hal yang menonjol. Yang pertama, negara kita ini negara kesatuan, unitary state gitu ya, karena Archipelago dan lain-lain, maka yang cocok negara kesatuan. Ya, terus yang kedua, ada juga prinsip demokrasi yang dijalankan di sana, yaitu apa? Kebebasan berpendapat. Kan di pasal 28 ya, itu dijamin konstitusi dan seterusnya. Nah, cuma ada duanya ini, Mas Budius. Ini perdebatan klasik di antara para filsuf dalam ilmuwan demokrasi di masa lalu. Ada dua yang paling nggak saya contohkan. Kalau Walter Lippmann itu mengatakan opini publik itu artinya ini penting bagi demokrasi karena apa? Semua masyarakat punya hak untuk partisipasi dan menyuarakan ekspresinya. Artinya prinsip egalitarian. Ya, siapapun warga negara punya hak ya untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat terkait apapun. Ya. Tetapi ada lagi John Dewey itu agak meragukan itu. Kenapa? Ada syarat demokrasi yang harus dipenuhi mestinya ketika semua suara dihargai. Apa itu? Yang pertama, citizen itu warga negara, partisipan demokrasi itu harus punya yang disebut dengan capable of thought, kemampuan berpikir. Bahkan lebih jauh dari itu, di John Dewey itu tersirat bahwa sebagai prasyarat demokrasi, masyarakatnya itu harus waras, bisa berpikir dengan jernih, ya kan, punya kemampuan ya untuk melihat, menganalisis dengan kaya dengan berbagai informasi yang cukup, bukan bias juga. Nah ini yang dikhawatirkan John Dewey waktu itu ya. Makanya kan kalau kita lihat kan jalan tengah ya, artinya pemikiran Lippmann itu populer gitu ya, bahwa demokrasi akhirnya sampai sekarang ada demokrasi elektoral itu kan, one man one vote kira-kira gitu. Nah, tapi satu sisi kan cocok untuk apa sih? Kalau hanya untuk pemilu saya kira itu cocok gitu ya, memilih. Kalau di kita udah menjalankan di pasca reformasi, kepala daerah langsung ya kan, termasuk presiden langsung. Pada konteks ini kita jauh lebih maju dibandingkan Amerika. Amerika masih electoral vote ya, electoral college yang milih gitu ya. Kalau kita pemilu langsung kan gitu oleh masyarakat gitu. Nah, tetapi ada hal-hal yang tadi diingatkan John Dewey, capable of thought dan kewarasan pemilih, kewarasan masyarakat ini jadi syarat penting. Di masa dulu kita Kewarasan masyarakat maksudnya gimana? Ya, kewarasan masyarakat itu masyarakat bukan hanya cerdas tapi waras. Itu dalam arti apa?
dia bisa mencerna, dia bisa berpikir, dia bisa punya prinsip nilai-nilai tertentu yang jadi dipegang gitu ya. Itu ada gitu dan itu terus dijalankan. Bukan brutal ya, bukan kalau demokrasi dijalankan dengan brutal itu kan namanya mobokrasi ya. Itu juga kekhawatiran banyak orang gitu loh. Orang asal-asalan aja gitu ya, bahkan dengan kekerasan misalnya. Makanya di banyak negara di Timur Tengah itu kan sering gagal transisinya. Kenapa? Ketika dia mengkritik rezim otoriter bukan dengan menjalankan prinsip demokrasi, tapi kadang-kadang demokrasi itu ditafsirkan termasuk ketika mengkritik rezim dengan angkat senjata. Nah itu kan salah gitu loh. Padahal demokrasi bukan begitu. Makanya mereka banyak yang gagal kan transisinya sampai sekarang gitu loh. Nah Indonesia ini berhasil dalam konteks itu. Ya kita melakukan transisi demokrasi yang dulu dianggap zaman Pak Harto itu cenderung otoriter, kita udah mengarah ke terbuka, ke demokrasi, jalan demokrasi gitu loh. Nah cuma tadi dalam demokrasi itu ada pilar. Pilar selain institusi-institusi penyangga demokrasi, ada institusi negara, institusi penyelenggara demokrasi ya pemilu dan seterusnya gitu ya. Tetapi juga ada institusi media kan gitu. Nah makanya media ya mass media zaman itu dianggap sebagai pilar keempat demokrasi. Kenapa? Dia punya fungsi watchdog, mengkritisi, mengamati apa yang menjadi kelemahan pemerintah parlemen, memberikan agenda setting apa yang penting dipikirkan oleh publik. Dan makanya itu dan orang-orang yang menjadi penyangga itu kan luar biasa. Untuk jadi wartawan dididik punya seleksi, untuk jadi pemret punya kualifikasi, untuk jadi redaktur dan seterusnya tidak sembarang orang gitu. Nah, di masa itu media massa luar biasa. Dan kalau kita lihat histori di banyak media itu ini Bernard Besset pernah nulis Imagine Community di bukunya. Itu punya kontribusi besar di masa itu apa? Imajin negara bangsa itu terbentuk di masa itu print media. Orang baca ini isu tiap pagi baca koran gitu ya. Dan awareness yang ditanamkan itu awareness pada sebuah teritorial yang kemudian kita kenal sebagai nation state. Karena teritori itu salah satu elemen dari apa disebut negara bangsa. Itu nation state. Terus aware dengan apa? People, orang-orang yang ada di wilayah itu. Ini juga elemen negara bangsa. Jadi media massa di masa revolusi kemerdekaan kita aja itu punya kontribusi terhadap proses penyadaran tentang kebangsaan. Kemudian pembentukan imaji tentang Indonesia yang itu ketika founding father kita membentuk ini negara dengan konsensus balik lagi, maka lahirnya Republik Indonesia. Nah, tetap berjalan proses itu. Kemudian era ada televisi, ada radio dulu, ada televisi. Ya, makanya ilmuwan komunikasi politik Harold Laswell ya, itu tahun 1936 itu menulis buku ya, Who Says What ya. Sebelumnya dia menulis buku juga yang menjadi adagam ilmu politik. Ya, Who Gets What, siapa mendapatkan apa. Ini seringkali dipakai teman-teman ilmu politik. Kalau ilmu komunikasi politik itu Who Says What, siapa yang mengatakan apa, to whom, kepada siapa dan seterusnya. Kenapa? Karena ini penting untuk dianalisis dalam komunikasi politik maupun publik. Dan biasanya siapa mengatakan apa? Ini biasanya tokoh masyarakat, ya kan, elit pemerintah, ya kan, pengambil kebijakan, bahkan masyarakat juga, ya kan, yang kemudian mengkritisi atau memberikan partisipasi suara-suara dan opininya. Nah, ini media massa ini cukup lumayan survive. Di tahun 60 muncul televisi, ya, rata-rata waktu itu TV publik atau TV negara, kita punya TVRI waktu itu ya. Kemudian tahun 90 muncul TV-TV swasta, ya, industri TV swasta berkembang sampai tahun 2000-an, masih survive sampai 2005, 2010. Mas Busris pernah jadi praktisi di sana, pasti punya pengalaman juga. Tapi di era setelah 2005 kita masih menyaksikan datanglah yang disebut media sosial. Ada Facebook, ada Twitter. Sebelum itu tahun 2000-an juga muncul medsos, tapi tidak sepopuler Facebook, Twitter dan seterusnya. Setelah itu ada Instagram, ada ini dan seterusnya sampai hari ini. Ya, ada TikTok sampai hari ini. Nah, tahun 2005 ke atas itu revolusi luar biasa, Mas. Pelan-pelan gitu ya. Pertama legitimasi media massa digeser. Ya, mainstream media tidak lagi dominan. Ya, maka mainstream media hari ini adalah media sosial, bukan media massa. Itu satu. Terus yang kedua, ya legitimasi yang dulu ketika media. Kenapa? Ini peran ketika media massa tergeser ini punya dampak luar biasa, Mas. Satu, kalau masih ingat ya, dulu ketika kita bicara soal isu-isu masyarakat, negara bangsa dan seterusnya, orang akan lihat tiap pagi gitu ya, headline majalah atau headline media massa. Dulu cetak gitu ya. Dan TV juga apa yang dibicarakan dan dibahas misalnya begitu. Nah, sekarang tidak lagi, Mas. Kita lihatnya langsung platform kan gitu. Padahal agenda setting media yang dikelola menurut saya, walaupun media di masa dulu sempat juga pasti ada diskusi polarisasi, tapi lebih waras. Jurnalis itu punya syarat yang lebih berat gitu loh. Nah, sekarang siapapun jadi konten kreator. Siapapun menjadi citizen jurnalistik. Iya, ya, menjadi konten kreator. Dan terjadi juga di sana platformisasi dan monetisasi. Jadi apa yang viral, apa yang trending, apa yang ini terlepas dari substansi isu apapun, nah itu kemudian membesar. Ya. Dan apa yang menarik adalah begini, Mas Budius. Masyarakat dulu kolam imajinasinya itu masih bisa katakanlah ya tempatnya itu didefinisikan oleh media massa. Ya, tentu saja salah satu sumber media massa itu adalah pemerintah, parlemen dan juga tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Artinya mereka masih diasuh oleh mayoritas orang yang lebih waras. Nah, sekarang gitu ya, karena kolam ini itu sudah digeser sama ikan-ikannya, sudah dipindah ke platform media sosial. Ya kan? Sudah menjadi tidak waras. Nah, siapa yang ngasuh? Kita tidak tahu kualifikasinya. Maka memang ini demokratisasi juga. Muncul public figure baru, tokoh baru, selebriti baru, termasuk politisi baru juga. Begini, tetapi kan prinsip nilainya berbeda. Akibat adanya shifting itu ya, pergeseran ya. Yang disebut dengan institusionalisasi atau kelembagaan yang belum begitu kuat, rapi. Sekarang bergeser menjadi personalisasi orang-orang. Contoh, saya beberapa kali kan sempat juga
ya mengeluh lah kepada teman ya, ke Prof Nyarwi, ini gimana Prof, UGM kok sepertinya lembek, nggak punya nyali menghadapi isu-isu lembaganya, kemudian diberakin seperti ini kok terkesan lembek, nggak punya sikap gitu loh. Ini kan berarti memang gara-gara personalize orang-orang seperti Roy Suryo, Rismon, Tifa dan lain-lain ya kan. UGM sebuah lembaga yang sangat besar, kuat gitu loh, kalah dengan mereka. Ini apa yang terjadi Prof? Kan saya sering bertanya begitu ke Prof Nyarwi ya. Ini kok UGM kok kalah sih dengan anak yang dia lahirkan sendiri? Apakah begitu rapuhnya UGM sekarang? Atau ini adalah konsekuensi dari apa yang disebut dengan kebebasan berpendapat itu? Gimana Bro? Begini, tadi ya kita masyarakat kita itu belum secara umum ya terbiasa berpikir dalam logika institusional. Itu dulu. Buktinya apa? Organisasi politik kalau di Eropa Barat itu partai politik kuat, dan kuatnya itu mengakar dari bawah, ya bukan dari elit atau dari atas. Nah, dukungan terhadap kepercayaan terhadap media mainstream itu juga dari bawah. Buktinya apa? Di banyak negara maju di Eropa dan juga saya kira di Amerika, itu kan masyarakat mengkonsumsi dengan membayar, ada kerelaan karena kelas menengah kuat ya, dia mampu membeli, membayar, percaya kepada institusi, itu prinsip penting. Nah, di kita ketika itu belum terbentuk dengan baik, buktinya partai-partai kita aja masih survive untuk bisa punya kaki, ya. Nah, ini perlu bergeser. Kemudian muncul platform media sosial ini. Kita dari platform dulu, Mas Budios. Nah, platform ini kayak apa sih? Ini mirip kayak kita di lautan, ya. Ada berbagai ombak dan ada ombak-ombak besar yang bisa diciptakan oleh siapapun. Ya, kemudian masyarakat diumbang-ambing. Ya, kalau dulu itu kita berselancar dengan kapal besar, misalnya media mainstream ya punya agenda setting. Nah, sekarang banyak skoci kecil yang dia bisa kuat dan berselancar di berbagai gelombang baru yang dia ciptakan. Nah, balik lagi soal kontroversi ijazah Jokowi dan UGM kayak apa? Ya memang kita sadar bahwa UGM hari ini berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Ada banyak gitu ya. Saya bukan pengurus UGM rektorat tidak, tapi saya sebagai salah satu pengajar, saya bisa merasakan ya terkait dengan diskursus ijazah Jokowi ini. Kan muncul banyak opini, ya kan? Dan opini yang boleh dibilang trending atau kontroversial itu kan salah satunya adalah menyerang legitimasi Jokowi, otentisasi jasa, dan juga bahkan menyerang-nyerang UGM kan gitu, meragukan. Bahkan kan, menyerang UGM juga. Ya termasuk itu dengan banyak Mas, tidak hanya opini yang disampaikan, bahkan dengan kartun dengan apa saya lihat juga itu terjadi dilakukan. Nah, artinya apa? Ada opini untuk membentuk dan mendelegitimasi gitu ya institusi-institusi yang kredibel. Dan gelombang ini itu kan menguat ketika ada beberapa variabel Mas. Yang pertama, ada namanya kalau di politik itu political dumping down. Jadi isu politik atau isu publik itu bergerak ke receh Mas, bukan ke isu besar. Jadi kita nggak ngomong ide pendidikan yang apalah, negara bangsa ini arahnya kemana, itu nggak menarik. Itu digeser ke isu yang receh-receh. Ya, isu-isu yang mikro, termasuk kayak gini, jasa Jokowi. Bayangkan, kita ngomongin jasa Jokowi, ini kan kemana-mana Mas. Jadi drama ini panjang. Dan bahkan mewarnai media republik ini menjadi heboh, gaduh, dan kacau gitu. Ya, dan menenggelamkan isu-isu penting yang lain juga. Betul. Gitu. Nah, itu contoh. Nah, yang kedua, tadi Mas Budi sudah sebut personalisasi. Kalau di politik itu ada tren. Tadi kan tren pertama dumping down ya. Hal yang besar itu dilupakan, masyarakat suka pada hal yang kecil-kecil. Dan itu cocok sekali dengan platform medsos Mas. Ya kan? Medsos itu kan suka yang yang ringan-ringan gitu ya. Tapi ringan-ringan ini kalau membicarakan hal yang menyerempet hal substansial, dia bisa menabrak hal yang besar. Ya, gelombang besar itu bisa terjadi dan menabrak legitimasi institusi yang bagus, yang sudah mapan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, personalisasi. Nah, ini kalau di politik namanya personalisasi politik. Nah, ini dapat tempat yang subur dua kondisi Mas. Ketika medsos begitu sangat kuat, ketika institusionalisasi demokrasi rapuh. Di negara-negara, Prof Nyarwi ingin mengatakan UGM adalah salah satu bukti institusionalisasinya rapuh sekarang ini menghadapi tekanan-tekanan yang muncul dari orang-orang yang memanfaatkan sosmed ini. Ya, institusional rapuh yang saya maksudkan begini. Contoh, bukan ini kita bandingkan ada UGM, ada institusi partai politik ya. Nah, kalau partai politik itu kuat, ya tentu dukungan dari bawah masyarakat itu kuat. Maka ketokohan tokoh partai dan seterusnya itu mengakar dan dia bisa berpengaruh. Ya, sehingga diuji kepemimpinan tokoh ini dengan mereka akan dapat pengaruh lebih besar daripada tokoh-tokoh di luar partai yang tiba-tiba harus masuk ke partai gitu ya. Nah, dalam konteks UGM itu gini Mas, konteksnya. Kalau dikatakan organisasi UGM itu kuat, saya kira kuat. Tetapi masyarakat itu memandang gitu ya, ketika institusi formal punya legitimasi itu tidak terlalu dianggap gitu ya, tidak terlalu dianggap sebagai institusi yang kuat gitu, institusi yang berpengaruh. Jadi kira-kira gini logikanya. Republik itu kan punya cita besar. UGM didirikan seiring dengan Republik. Tapi pertanyaan siapa sih yang tahu cerita ini gitu ya? Siapa sih yang tahu bahwa UGM itu pernah gitu ya menjadi universitas perintis yang ikut mendirikan banyak universitas juga, dosen-dosennya dikirim gitu seluruh Indonesia ya, berbagai daerah yang sekarang udah berkembang universitas itu ya, bahkan banyak pendiri UGM juga mendirikan universitas di berbagai tempat di Indonesia. Ini kan pilar besar yang tidak terlihat oleh banyak orang. Ya, nah kemudian ini didelegitimasi gitu loh oleh hal-hal yang kemudian menjadi hal yang mikro tadi, masuk dari ijazah Jokowi, yang berikutnya yang kedua jadi skripsi Jokowi kan gitu ya. Tuntutan pertama kan keaslian ijazah, nah berikutnya muncul lagi skripsi nih, kan gitu. Nah yang lucu lagi juga teman-teman yang gugat itu juga alumni UGM juga kan gitu, yang juga pernah
punya skripsi juga di UGM kan gitu. Ya untungnya tidak ada yang mempertanyakan skripsi mereka juga kan. Apakah gitu. asli atau palsu juga? Kan gitu kan. Iya, iya. Kan gitu. Nah, tapi intinya tadi itu Mas, pengaruh institusi itu didelegitimasi itu tren yang kuat ya. Karena apa? Story di platform sosial media itu lebih menarik bicara orang, menarik bicara isu dibandingkan institusi. Nah, saya sebenarnya sedang mencoba mencari dialektikanya akan seperti apa gitu lah, Prof. Ketika tesisnya muncul bahwa ada semburan kebohongan yang mengatakan ijazah Jokowi ini palsu, artinya yang secara norma ya kan, yang bisa memverifikasi, memvalidasi semburan kebohongan itu kan adalah UGM, karena UGM yang menerbitkan. Oke, tetapi kita melihat secara kelembagaan UGM nggak didengar. UGM sudah memberikan jawaban bahwa Jokowi ijazahnya asli, betul, dia sudah menyelesaikan pendidikan di sini. Kami sebagai rektor sudah memverifikasi hal ini. Kemudian oleh orang yang menyemburkan kebohongan dan fitnah ini membuat lagi sebuah pernyataan ke ruang publik, nggak benar, harus dibuktikan. UGM berarti ikut melindungi Jokowi dan seterusnya. Nah, ketika sampai di fase ini, UGM nggak berdaya. Mekanisme apa ya yang akan dipakai UGM setidaknya untuk melunakkan, melumpuhkan atau menghancurkan semburan-semburan kebohongan ini. Ini kan perang antara personalisasi orang-orang ini dengan institusionalisasi dari UGM. Itu metodenya seperti apa Mas untuk bisa melunakkan yang seperti ini, atau memang serahkan kepada audiens? Begini, UGM itu kan tidak dalam posisi sebagai aktor utama ya di balik isu kontroversi Jokowi. Kita kan ibaratnya diseret-seret saja kalau kita lihat ya. Dalam ya kalau diseret-seret kok diam gitu loh Mas? Bukan begitu. Kita menjadi kalau bahasa hukum itu pihak terkait kan. Tapi kemudian ya awal gugatannya kan begitu ceritanya. Jadi juga Jokowi turut tergugat disebutkan ya. Tapi sekarang kan gugatannya lari juga kan, kayak kemarin kan ke UGM kan gitu. Itu contoh gitu ya. Artinya yang dikuliti itu kan Jokowi kira-kira gitu. Tapi kemudian masuk mempermasalahkan hal-hal yang terkait ya atribusi Jokowi, kemudian masuk ke UGM kan gitu. Nah, saya kira UGM juga sadar tentang itu ya teman-teman ya direktorat ya. Tetapi tentu karakter UGM itu kan sifatnya karena kita institusi pendidikan itu memberikan pembelajaran. Sekalipun ya Mas Budius, namanya kita sebagai pendidik, kita sebagai institusi pendidikan, bahkan kalau bahasa statuta UGM pendidikan itu kan balai pengetahuan. Artinya balai pengetahuan itu untuk memformulasikan, mengembangkan pengetahuan, itu prinsip paling mendasar. Nah, kita namanya institusi pembelajaran. Nah, karena pembelajaran tentu proses yang dilakukan dalam posisi kita tidak misalnya katakanlah terlalu proaktif ya, itu tidak, saya kira tidak. Tetapi ya dalam kondisi itu sebenarnya UGM teraniaya. Iya dong kan gitu. Dia bisa dibicarakan secara negatif, tapi kemudian kalau memberikan penjelasan kan ruang yang ada ruang proses di hukum, proses di pengadilan ya, bukan kemudian beropini atau ini tidak gitu loh. Nah, kadang-kala kan repotnya begini. Masyarakat UGM ini saya lihat berhadapan dengan masyarakat yang tidak tahu diri dan tidak mengerti, yang selalu menjelek-jelekan ini ya dalam spesifik ini. Tentu ini opini saya secara pribadi ya, bukan opini institusi ya, misalnya dari pimpinan tidak gitu. Mestinya kan masyarakat mengerti. Tapi kita juga saya kira sadar ini berhadapan dengan opini-opini yang berlangsung dalam platform media sosial. Di mana saya pernah menyampaikan ke Mas Budius ya dalam sebuah diskusi informal, ada tren namanya disinformasi. Tadi bahasanya hoax tadi, ya kan, disinformation order, tatanan untuk disinformasi atau penyesatan, ya kan, penyesatan itu. Nah, platform media sosial itu sangat tanah yang subur untuk memunculkan itu. Dulu itu kan kita ramai Mas dengan hoax, dengan disinformasi yang itu diserang pemerintah. Dulu ada isu COVID ya, isu macam-macam. Dan masa pemerintahan Jokowi periode 2 itu kan katakanlah kampanye literasi terhadap hoax, disinformasi itu luar biasa dilakukan serius gitu loh. Tetapi kan ada hal-hal kasuistik yang seperti ini yang kemudian berkembang. Nah, tadi Mas, ada namanya personalisasi yang tren yang itu sangat kuat ya terjadi di masyarakat ya, dan termasuk melahirkan banyak politisi, termasuk Pak Jokowi juga itu lahir juga dari timeline personalisasi politik ya, sehingga terlihat visible ya, kemudian berpengaruh ke masyarakat sampai dipercaya, dapat trust, terpilih ya, selama dulu ada di wali kota ya, kemudian gubernur Jakarta, kemudian 2 periode di pemerintahan. Nah sampai sekarang pun Pak Jokowi masih relevan dibicarakan kan. Kemudian ada pihak-pihak yang saya kira juga kemudian pengen mengetek ya, menyerang gitu ya, salah satunya melalui ini ijazah itu kan gitu. Nah, ketika ini dilakukan gitu ya, disinformasi ini kan seperti ombak bebas gelombang di lautan Mas ya, yang kemudian orang-orang membuat gelombang itu luar biasa dan dia bisa gitu ya, kemudian menyerang apapun yang sedang berlayar di lautan. Dan masih ingat Mas Budius, kalau di zaman dulu kita ini sekarang bukan hanya berhadapan dengan climate change Mas, dalam arti climate change real ya, perubahan iklim. Dulu itu kan ada iklim itu terpola Mas. Kalau di Indonesia ya kemarau sama penghujan. Kalau di negara ini punya 4 iklim, punya di negara ini, itu kan terpola. Nah sekarang iklim berubah dengan cepat. Nah sama Mas, di dalam konteks platform media sosial ini, hal-hal yang terkait opini publik sulit sekali dilihat polanya Mas, dan kadang-kala bisa berubah dengan cepat. Siapa yang jadi sasaran Mas? Ibarat ombak di lautan, itu adalah kapal-kapal besar yang biasa berlayar yang sudah dengan pola tertentu dia memprediksi. Nah ini semua institusi sesungguhnya bisa berhadapan, ditenggelamkan ya legitimasinya oleh gitu ya disinformasi yang menjadi opini mainstream. Yang ini tadi saya bilang
kita makanya dalam paradigma komunikasi politik saya pernah menulis artikel ya, yang kalau zaman dulu itu mestinya kan paradigmanya siapa mengatakan apa ya, Laswell tadi bergeser ke siapa yang bisa mengatakan apa. Media massa itu kan siapa yang bisa mengatakan apa, Mas? Orang-orang yang dipilih ya, Pimret yang qualified, yang kemudian tahu agenda setting, itu kan bisa mengatakan apa, menyuarakan kembali masyarakat dengan opini yang baik. Nah itu bisa mengatakan apa. Nah sekarang, Mas, itu bukan siapa mengatakan apa atau who get to say, tapi siapa yang tersesat, who get lost. Ya kenapa? Karena di tengah platform media sosial, di tengah personalisasi politik, di tengah viralitas, ada mesin algoritma dan seterusnya, ya itu memungkinkan, sangat memungkinkan masyarakat itu berselancar dengan informasi yang menyesatkan. Yang lahir adalah apa? Masyarakat yang tersesat. Oke, ini menarik sekali nih, Prof. Nyarwi. Jadi kalau kita lihat variabel-variabel besarnya ya, variabel utamanya mungkin berangkat dari terjadinya shifting dari otoritarian menjadi demokrasi. Nah, itu melahirkan sebuah sistem pemilihan yang sifatnya langsung. Langsung kemudian menjelma menjadi personalized elit-elit politik, bukan lagi karena partai tapi memilih tokoh, ya memilih figur. Kalau memilih figur, sosmed lah yang paling efektif, ya kan, di dalam membangun apakah figur itu dikenal, populer dan seterusnya, kan gitu. Nah, kemudian terjadi apa? Disinformasi, era disinformasi, ya kan. Siapapun boleh beropini di sosial media, ya. Terlepas apakah dia punya kapasitas atau berilmu atau tidak, tapi dia boleh beropini, ya kan, bahkan cenderung untuk membuat disinformasi. Kemudian Prof. Nyarwi juga barusan mengatakan ini kemudian dimanfaatkan oleh para programming di aplikasi-aplikasi seperti Facebook, YouTube, akan disebut dengan algoritma, coding dan seterusnya. Berarti masyarakat dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya sudah terjebak oleh rejim algoritma. Ini bahaya sekali. Betul. Pertanyaan saya, Prof. Nyarwi, di end of history dari situasi ini, apakah tadi seperti yang Prof sampaikan akan menghasilkan masyarakat yang tersesat? How come? Ya, masyarakat tersesat itu sangat mungkin terjadi, Mas, hari ini. Kenapa? Begini, kalau di masa dulu, Mas, kita lihat dengan perbandingannya ya, ada institusi yang dipercaya, ya, untuk melahirkan tokoh itu melalui proses institusional. Misalnya di partai politik ada seleksi, di pendidikan pun juga sama, Mas. Ada proses pendidikan untuk menunjukkan kualifikasi, ya kan? Di keagamaan juga begitu, ya kan? Tidak semua orang tiba-tiba jadi tokoh agama. Ada kualifikasinya, ada proses pendidikannya, ya kan? Nah sekarang, Mas, tiba-tiba banyak public figure di media sosial dan masyarakat punya hak, ya, untuk kemudian memilih, ya, siapa yang kemudian menjadi referensinya. Tokoh politik yang dia sukai, ya kan? Kemudian tokoh masyarakat, ulama yang dia sukai, gitu kan? Termasuk dari konten-konten yang dia sampaikan, seperti itu. Nah, tidak ada standar norma. Tidak ada standar prinsip-prinsip yang kemudian menjadi kesepakatan. Jadi di ruang media sosial itu, Mas, konsensusnya, ini balik lagi konsensus ya, itu bukan prinsip-prinsip konsensus secara kelembagaan. Contoh, Indonesia ini negara apa? Republik. Kita menganut konsep negara integralistik, ya. Pemikiran prinsip kebebasan berpendapat kita dihormati, tetapi juga kita punya prinsip untuk menjunjung demokrasi dan negara kesatuan, misalnya begitu. Nah, polarisasi tentu harus kita hindari, harmoni, gotong royong misalnya dan seterusnya. Nah, coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi di platform media sosial. Kalau di media mainstream, itu walaupun muncul perdebatan luar biasa, itu masih kelihatan, Mas, agenda settingnya. Masih kelihatan rambu-rambu di mana orang waras itu bekerja di sana. Makanya kan media mainstream itu sering disampaikan teman-teman, ada banyak noise, tapi yang dicari voice. Kita boleh berdebat secara agonistik dan antagonistik, tapi perdebatan yang pasti akan sehat. Karena apa? Di manage. Di media sosial apa yang kita saksikan? Perdebatan yang riuh rendah, isinya noise, bahkan yang terjadi penyesatan. Dan ini, Mas, itu tumbuh subur gitu ya. Di tengah apa? Masih ingat ya, beberapa teman misalnya di Kompas itu melakukan investigasi, ini sebenarnya juga sudah lama terjadi. Itu peran buzzer, ya, peran influencer yang garis miring juga beberapa buzzer. Nah, kalau dalam konteks, bahkan dalam konteks marketing sekalipun, ini juga beberapa udah menyesatkan, Mas. Misalnya produk-produk yang berbeda, yang masyarakat dirugikan sebenarnya, ya, karena apa? Review, rating dan seterusnya. Ya, beberapa saya simak ya, investigasi Kompas itu sudah membahas itu. Artinya apa? Masyarakat pun untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan seterusnya, ya, banyak tersesatkan juga sesungguhnya oleh review-review yang fake itu, yang palsu gitu ya. Supaya reviewnya bagus, ininya bagus kan gitu. Ya, ada jasa follower dan seterusnya, jasa ini dan seterusnya, misalnya contoh begitu. Nah, di politik itu juga terjadi kan gitu. Sehingga apa? Masyarakat yang ingin dapat hal yang lebih qualified secara natural, secara benar, secara baik, itu tersesatkan oleh ini. Dan makanya di artikel saya 2020 saya sebut jebakan algoritma, algorithmic trap. Sayangnya, algoritma itu ada dalam kuasa masing-masing platform. Tidak ada transparansi algoritma. Bahkan algoritma itu menjadi salah satu jenis bisnis model keunggulan platform itu yang bisa menawarkan, ya kan, mau centang biru apa enggak, kan gitu misalnya. Ya, dan ini secara legal ya oleh platform gitu. Nah, secara di luar ini platform muncul buzzer follower sebagai industri, ya kan? Nah, itu tidak hanya di bisnis, di politik juga. Nah, bayangkan, Mas, bayangkan. Tadi saya bilang masyarakat yang tersesat. Mungkin Mas Budis nanya, masyarakat kayak apa kan gitu. Yang pertama adalah masyarakat yang tersesat itu di era media sosial, ya. Itu akan ciri-cirinya satunya misalnya ya, dia tidak lagi punya prinsip ya, hal-hal yang menjadi konsensus kolektif.
bahkan tidak peduli, ya. Tidak peduli. Iya, misalnya gini, kita ini orang mana sih? Orang Indonesia. Indonesia itu kayak apa sih? Negara yang menganut prinsip ini, kesatuan, ada demokrasi, ada ini. Itu semua nggak masuk, sudah jauh lah dari anu. Terus yang kedua, sebuah negara atau sebuah entitas masyarakat itu pasti kan punya institusi yang mengelola, order. Ya, dan order ini oke lah, orang-orang berkuasa bisa kita perdebatkan, bisa kita pilih di era pemilu dan seterusnya. Tapi begitu mereka misalnya punya legalitas, standing position sebagai orang yang kita percaya, ya maka dia legal, institusi itu formal kan gitu. Institusinya jadi rujukan. Nah, yang kedua dia tidak percaya institusi, termasuk institusi formal. Kalau di institusi penyelenggara pemerintah ya diragukan kredibilitasnya penyelenggara politik, pemilu misalnya pernah kan KPU kan dipermasalahkan, ininya dianggap tidak fair dalam bekerja dan seterusnya dulu KPU. Termasuk sekarang institusi pendidikan, UGM juga disasar kan, ya mengeluarkan ijazah Jokowi itu sah apa enggak kan gitu kan. Nah ini juga ketidakpercayaan pada institusi. Nah pertanyaannya, kalau kita nggak percaya institusi, percaya ke siapa mas? Gitu loh. Ya kemarin juga gitu, ketika Barreskrim mengeluarkan hasil ini tidak percaya juga hasil dari Barreskrim kan gitu. Jadi ketidakpercayaan pada institusi itu menjadi tren, gitu loh. Ya, pertanyaannya, kalau kita nggak percaya, ke siapa lagi kan gitu? Ya, ada sih komunitas, ya, tapi balik lagi, kita harus bicara keorganisasian di dalam masyarakat. Ya, apapun prinsip dan seterusnya kita uji bareng, tapi ada wadahnya, ya kan, ada ininya. Nah itu yang kedua. Nah, ketidakpercayaan pada institusi itu jadi tren yang menguat, gitu ya. Nah, yang ketiga, gitu ya, prinsip-prinsip atau hal-hal yang dianggap benar, ya, itu tidak lagi terjadi. Maka muncul era post-truth kan. Dia akan mendefinisikan kebenarannya sendiri. Nah ini masyarakat tersesat juga mas. Boleh nggak? Secara demokrasi boleh mas. Kenapa? Kita kan bisa berdebat ke sana kemari ngalor ngidul. Setelah itu kita percaya pada prinsip yang kita yakini. Boleh gitu. Tetapi apa? Dalam konteks post-truth ini seringkali apa? Kita menegasikan kebenaran orang lain. Ini yang seringkali kadang berbahaya. Yang terjadi apa? Penajaman polarisasi. Kalau hanya menegasikan semua masih ringan mas. Kita menyerang kebenaran atau bahkan merusak kredibilitas juga kebenaran dari pihak lain yang sebenarnya itu punya standing position juga gitu loh. Dan ini seringkali membelah masyarakat gitu ya, memporak-porandakan struktur norma dan harmoni sosial di masyarakat gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang keempat ini Mas, yang hal-hal yang dianggap menjadi pusat perhatian atau katakanlah menjadi referensi itu tidak ditentukan berdasarkan diskusi, konsensus dan hal-hal yang sifatnya berbasis komunitas dan institusi, tapi oleh media sosial. Jadi algoritma dan media sosial itulah yang kemudian menentukan kebenaran. Dan repotnya adalah sekarang ini semuanya itu ya kita punya hak yang sama kan berbicara di media sosial. Sekarang Mas Budi bayangkan ya, pernah saya sampaikan misalnya prinsip demokrasi yang elektoral tadi balik lagi ke Lippmann sama John Dewey. Kalau menurut Lippmann kan suara siapapun masyarakat nilainya sama kan gitu. Ya, kalau John Dewey lihat dulu dia punya kapasitas pemikiran nggak? Dia punya prinsip yang bagus nggak dalam menata kehidupan masyarakat negara bangsa nggak kan gitu? Itu ada pertanyaan. Tapi kalau mengacu ke Lippmann ini kan yang muncul demokrasi elektoral kayak kita pemilu itu, ya kan? Suara profesor, suara ulama, suara ini sama dengan suara orang yang masih punya hak pilih meskipun dia nggak waras, ya meskipun dia ini kan gitu. Nah sekarang misalnya bayangkan Mas, kalau ada 60-an% gitu ya masyarakat gitu boleh dibilang kurang waras atau bahkan nggak waras berbicara A dan itu salah, kemudian ada 40% masyarakat gitu ya yang boleh kita anggap sebagai orang yang waras ya kan, kemudian menyampaikan B, siapa yang menang? Yang pertama kan gitu. Nah bayangkan demokrasi kita digerakkan oleh opini-opini kebenaran, digerakkan oleh mereka yang nggak waras. Makanya banyak ada Q ya dalam disinformasi itu, kebohongan yang disampaikan berkali-kali masif gitu ya, intens, terstruktur dan dalam jangka waktu lama, maka dia akan menjadi kebenaran yang diyakini banyak orang. Nah ini prinsip tadi, kenapa masyarakat itu capable of thought-nya, kemampuan berpikirnya itu terbatas, akses informasi terbatas. Nah ini yang dikhawatirkan oleh John Dewey dan itu bisa terjadi. Bayangkan ini nggak hanya institusi yang diserang ya dan person-person ya, Pak Jokowi atau mungkin yang diseret-seret kayak UGM gitu ya, tapi juga siapapun, termasuk Pak Prabowo juga bisa itu mengalami hal yang seperti itu gitu loh. Jadi kita harus mau tidak mau gitu ya menggerakkan atau menata kembali masyarakat yang tersandra ya oleh algoritma ya platform media sosial ini yang kemungkinan bisa bergerak kepada ketidakwarasan. Kita harus tata kembali Mas untuk menjadi masyarakat yang waras ya. Ini tugas yang serius dan luar biasa berat. Kenapa? Karena yang kita memasuki alam berpikir masyarakat dan perilaku komunikasinya ya di beberapa ilmuwan komunikasi itu menyebutnya sebagai figurative communication. Jadi komunikasi figurasi dalam artian begini, masyarakat itu tiap hari gitu kan menggunakan berbagai platform. Kita tidak tahu akses dan kita nggak bisa ngatur-ngatur kan kalau negara demokrasi. Yang bisa kita lakukan adalah mendidik mereka gitu untuk literate, untuk bisa menggunakan secara baik dan juga sekaligus menata platform supaya apa? Dia harus punya prinsip-prinsip ini. Ada konsensus kehidupan bersama yang harus dijaga bersama-sama. Ada narasi-narasi bersama yang menata kehidupan masyarakat yang harus kita munculkan gitu ya, bukan kita hilangkan ya. Makanya kan tapi ini tantangannya sebenarnya nggak gampang. Kenapa? Personalisasi itu terjadi ya. Kemudian masyarakat juga suka hal yang receh-receh tadi, dumping down. Kemudian juga muncul ya lingkungan atau komunitas seperti buzzer
ya influencer yang mungkin punya kebrutalan, walaupun tidak semuanya gitu ya, tapi punya kebrutalan dan itu bisa memporak-porandakan legitimasi institusi. Mana saja institusi yang dikepung, itu delegitimasinya luar biasa akan dilakukan. Ya, misalnya hari ini Jokowi, hari ini ada UGM, hari ini apalagi, nah, nanti bisa jadi yang lain juga sama kan gitu. Raja Ampat dan lain-lain Ini, gitu. Opini bergerak secara seperti itu dengan sentimen negatif yang kuat. Pada saat saya belajar dulu di kampus ya, saya sangat tertarik belajar tentang apa yang disebut patologi sosial, Ya. penyakit-penyakit dalam masyarakat. Ya. Kita waktu itu sekitar era 80-an itu yang disebut penyakit masyarakat itu adalah pecandu narkoba, Ya. judi, Ya. ya kan, malas bekerja, Ya. seperti itu disebut penyakit masyarakat. Ya. Ternyata istilah patologi sosial itu sekarang sudah bergeser dan bahkan lebih sangat berbahaya karena ternyata dampaknya masyarakat yang tersesat itu loh. Ini menurut saya sangat bahaya gitu loh. Sehingga kita sebagai sebuah state, ya kan, ibaratnya sekarang presiden kita kan Prabowo Gibran ya, sebagai pemimpin nasional. Bagaimana pemimpin nasional ini bisa mencapai target-target dari dia ingin merubah masyarakatnya jadi masyarakat maju, maka lebih sejahtera, ketika masyarakat yang diurusnya ini, rakyat yang diurus ini sudah tersesat, ya, tersesat dari tujuan konstitusi, tersesat dari ketaatan pada hukum, tersesat daripada soliditas kita sebagai sebuah sesama anak bangsa dan seterusnya. Ini sangat bahaya. Prof. Nawi pasti ingat Perang Aceh, itu salah satu yang sulit ditaklukkan oleh Belanda di era itu. Kemudian diutuslah Dr. Snokhoranye, ya. Bagaimana Aceh kemudian kalah? Kemudian masuklah Dr. Snokhoranye itu untuk merubah pemikiran mereka, sehingga lama-lama mereka lemah. Ketika lemah itulah dihajar oleh VOC atau oleh Belanda. Nah, ini kan ada, kalau kita tarik ini secara lebih global lagi, ya. Ketika Indonesia semakin dianggap sangat penting karena sumber daya alamnya, ya kan, khususnya ketika 10 tahun Presiden Jokowi sangat masif menggerakkan untuk hilirisasi, sehingga ada kepentingan Barat yang terganggu. Apakah ini bagian dari rekayasa asing ya? Dengan terus menyuntikkan yang namanya kebebasan berbicara, menyuntikkan apa yang disebut dengan rejim algoritma itu tadi, sehingga dengan demikian kita sebenarnya sudah terjajah oleh algoritma itu sendiri. Prof. Nawi melihat seperti itu nggak kondisi masyarakat Indonesia ya, saat ini menuju kita Indonesia emas? Ya, tidak hanya Indonesia kalau bicara terjajah oleh algoritma, banyak negara. Makanya itu banyak pemilik platform itu kan diundang. Masih ingat nggak dulu TikTok itu pemilik platform TikTok siapa itu? Diundang di Kongres Amerika kan? Dicurigai juga kan gitu. Harus diminta yang punya kan? ya, diminta klarifikasi juga kan. Algoritma ini Anda apa ada agenda sosial, kita bisa simak itu. Ya, dulu ada Cambridge Analytica juga, ya, skandal itu yang juga menjadi perdebatan. Artinya platform algoritma ini, algoritma dari platform media sosial ini menjadi power baru yang juga dipertanyakan banyak negara. Nah, kenapa? Karena faktanya memang menggeser Mas peran media mainstream. Itu menggeser. Kalau di media mainstream ada agenda setting dan lain-lain, kita bisa ini gitu ya. Dikelola jelas lebih waras lah. Kan gitu. Algoritma siapa? Mesin aja di sana, manusia-manusianya ada juga, tapi manusia yang takluk pada logika mesin kan. Nah, bukan sebaliknya gitu loh. Ya buktinya apa? Kalau ini viral ya udah, kalau ini monetisasinya ya udah, biasanya kan begitu faktanya. Dan tidak ada tata kelola algoritma juga di sana. Banyak negara yang sudah meneriakan soal tata kelola itu, Mas. Termasuk sekarang itu AI. Ya di Eropa sudah punya AI governance atau AI X ya. Di kita nggak ada, Mas. Itu ya, itu contoh lah ya. Negara walaupun mereka survive untuk menegakkan regulasinya itu, ya faktanya mereka masih susah juga gitu loh. Nah, balik lagi, kita punya mimpi besar tentang Indonesia Emas. Kita negara bangsa, sumber daya luar biasa melimpah, ya kan? Kita bergerak menuju negara maju, kira-kira kan gitu. Ini kan narasi-narasi dari elit pemimpin bangsa yang terus continue digerakkan atau dilakukan. Tapi balik lagi, disinformation itu akan terus-menerus terjadi. Minimal distraction, Mas. Bahayanya distraction itu apa? Kita belum ngomong distraction. Narasi dari para elit, ya, Prabowo Gibran yang punya mimpi besar misalnya dengan program-programnya, itu terpisah, tidak nyambung dengan mayoritas masyarakat. Pemimpin ngomong ide besar, tapi masyarakat suka hal-hal yang receh, tidak terkoneksi. Padahal seorang leader itu dia akan bagus kalau apa? Dia bisa menggerakkan, dia bisa menginspirasi. Jadi suaranya Pak Prabowo, suaranya Pak Gibran ketika dia berbicara tentang narasi besar, mestinya itu bisa sampai ya masuk ke alam pikiran mayoritas masyarakat. Ini ibarat gelembung, ini makin menyempit, Mas, diisi dengan yang lain, yang jauh, kita tidak tahu narasinya kayak apa gitu. Nah, itu masih mending. Kalau kemudian didelegitimasi, maksudnya apa kira-kira? Kemarin Pak Prabowo kan ngomong ada LSM asing gitu ya. Misalnya begitu. Ya walaupun itu diklarifikasi LSM yang di luar negeri ini maksudnya bukan NGO di Indonesia, bagian masyarakat sipil, kira-kira kan gitu. Tapi itu sangat mungkin terjadi, Mas. Ya. Dan kalau zaman dulu itu kan katakanlah pendistorsian opini itu kan masih kelihatan polanya, Mas. Kenapa? Karena biasanya kan ada forum, kemudian ada media massa, ya kan, ada diskusi, itu masih bisa lah kita lihat ya secara umum ya, dan kita simak. Dan diskusi, namanya diskusi biasanya lebih sehat. Nah kalau ini, itu kan muncul melalui konten-konten, melalui framing konten, ya bahkan melalui desain-desain visual, ya melalui meme, ya yang memunculkan sinisme negatif, sentimen negatif.
ya, yang kadang nggak bisa kita klarifikasi juga kan gitu. Maka yang terjadi itu tadi, penyesatannya akan terus-menerus terjadi, dan sayangnya adalah power dari legitimasi negara itu makin melemah, power media mainstream juga melemah, dan ini makin menguat. Maka algoritma ini itu menurut saya harus ada tata kelola juga yang harus di ini. Minimal mereka itu ya ibaratnya ya kita kan hidup bernegara, Mas. Ya, dan setiap ada prinsip bernegara itu kan penting. makin efektif. Masyarakat kita menjadi makin tersesat ya kan dengan rejim algoritma ini, Prof Nyarwi. Ketika kita sadar struktur pendidikan populasi kita, leveling pendidikannya ternyata 68% itu tamat SMP. 68% Ya. dari populasi penduduk. Ya. Kita bisa bayangin, Mas. Pengguna ya yang namanya gadget ya kan. Data terbaru dari Komdigi ya, penduduk kita kan 280 juta. Pengguna SIM card 350 juta. Ya karena lebih dari satu. Iya. Artinya apa? Dikaitkan dengan struktur populasi kita. Ternyata yang memiliki gadget ini, tingkat literasinya, tingkat kemampuan pendidikannya hanya tamat SMP, Prof Nyarwi. Ini problem besar saya pikir, gitu loh. Bagaimana bisa mereka mencerna, memfilter informasi-informasi yang sifatnya disinformasi tadi, ketika dia tidak punya basis ya ilmu pengetahuan, ya, karena hanya tamat SMP. Ini mengerikan menurut saya. Nah makanya pertanyaan teoritisnya adalah apakah demokrasi yang seperti yang kita anut sekarang itu ya perlu kita definisi ulang. Bukan kita ingin mengatakan kita tidak demokrasi, perlu kita definisi ulang. Karena begini, kalau kita bandingkan dengan Cina misalnya, ya kan? Cina sekitar tahun 85-an itu sama kayak kita, Prof Nyarwi. Tapi mereka punya sebuah target pada saat itu yang saya baca, 25 tahun lagi mereka akan menjadi negara maju. Terrealisasi loh, Prof. Karena mereka menggunakan sistem politik komunis. Ya. Apa? Sentralistik, Ya, ya kan? state party. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus ya kita harus membuka mata juga gitu loh. Karena apapun kita boleh sangat fanatik dengan paham demokrasi, tetapi ketika itu menghancurkan masyarakat, menghancurkan cita-cita pendiri bangsa, apakah kita akan menjalankan itu secara taklik ya, kacamata kuda? Gimana, Prof? Ya, ini tantangan reflektif yang cukup berat, Mas Fidius. Kenapa? Karena begini, memang idealnya kalau kita ngomong lebih mudahnya lah ya tepatnya, di tengah berbagai guncangan, disrupsi, ya bahkan disinformasi, itu resep atau resep jitu atau instrumen yang paling cepat gitu ya, itu adalah single state party, ya sentralisasi, ya dan bahkan kalau perlu model otoritarianisme gitu ya. Bahkan di negara demokrasi aja elitnya tergoda untuk lebih otoriter. Seperti kalau kita lihat banyak orang mengatakan Trump hari ini di Amerika ya, kurang demokrasi apa Amerika gitu ya. Tapi kebijakan Trump luar biasa mengarah ke otoritarianisme kira-kira gitu. Nah, di Indonesia bayangkan Mas, kita itu negara kepulauan, republik, konsepnya republik ya. Terus founding father kita memilih gitu ya prinsip demokrasi. Itu kan tantangan yang lebih serius. Nah, di China kan tidak ada ya orientasi ke sana. Nah, kita bahkan pasca reformasi kan multi party system ya, sistem partai yang banyak gitu. Nah, tapi memang menurut saya ya pemerintah dan negara itu perlu juga gitu ya berpikir bagaimana kedaulatan. Kita masih ingat ya elemen negara bangsa adalah kedaulatan. Nah, kedaulatan ini diterjemahkan dengan baik. Kedaulatan itu bukan berarti otoritarisme, tidak. Tapi daulat dalam menjaga dan mengelola, mengarahkan masyarakat juga termasuk menuju cita-cita bersama. Ya misalnya Indonesia Emas dan seterusnya gitu ya. Kedaulatan ini nggak ada. Paling sederhana lah, pemerintah kita berdaulat nggak sih terhadap algoritma media sosial? Saya pikir tidak. Nah, buktinya kan tidak ada ya regulasi yang mengarah ke sana. Berdaulat sih, nggak sih terhadap misalnya AI, ya tren-tren ini teknologi yang terakhir. Di Eropa ada AI Act atau regulasi yang menata tata kelola AI itu. Dia menyiapkan juga. Ya, kita belum jauh gitu ya. Dan banyak sekali, Mas. Nah, repotnya di tengah kekosongan yang seperti ini, narasi besar, ya. Kalau kita ngomong demokrasi, Indonesia ini kan panggung besar, Mas. Idealnya, namanya panggung besar, panggung bersama-sama maksudnya. Kita bisa berdebat tentang kondisi kita hari ini. Kita bisa berdebat seperti stadion besar itulah. Makanya kalau demokrasi di Roma itu kan Kolosium itu loh. Itu kan besar ya. Nah, kita mestinya kan bisa berdebat di ruang bersama yang tempat kita berdebat ini. Ya, tentang Indonesia itu sudah benar on the track enggak? Hilirisasi itu sudah seperti apa? Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dianu untuk mempercepat target dan seterusnya. Secara bersama-sama, idealnya kan gitu. Platform media sosial memecah itu semua menjadi ruang-ruang kecil, Mas. Isunya sudah berbeda-beda lagi. Maka tadi saya sebut ada distorsi, ada disinformasi. Potensi yang terbesar adalah tadi penyesatan-penyesatan itu, bukan kemudian ruang agonistik untuk diskusi ya bersama, ruang untuk berdebat ini itu jauh sekali. Ya masyarakat tergeser luar biasa, perilaku komunikasi masyarakat juga udah makin menjauh dari yang sedang kita bicarakan ini. Nah, karena itu ya negara tetap harus menjaga kedaulatannya. Pemerintah juga harus berani, Komdigi juga harus lebih fokus ya, lebih berani lah menata itu dengan lebih baik. DPR mendukung ke sana mestinya ya. Bukan kita kemudian mengendalikan narasi, tidak Mas. Narasi itu biar berkembang, tapi panggungnya ini yang kita tata.
Ya, kualitas menjaga debat dalam demokrasi ini yang kita tata. Masyarakatnya yang kita ajak berpikir lebih waras. Tadi saya balik lagi ke yang dikhawatirkan John Dewi itu. Oke, demokrasi berbasis elektoral, opini publik ya dan seterusnya itu bagus. Tapi apa? Ada syarat capable of thought, masyarakat bisa berpikir, kecukupan informasi, proporsi apa? Mereka tidak terjebak dalam berbagai ini. Nah, yang terjadi kan kita dihadapkan pada banyak bahaya, Mas. Satu, polarisasi udah pernah kita alami kan, polarisasi politik. Nah, salah satu pintu penggeraknya apa? Platform media sosial loh, Mas, kalau kita telusuri. Ya, masyarakat mudah terkotak-kotak dan seterusnya intinya, gitu ya. masyarakat kita bisa mungkin berakselerasi dengan rejim algoritma ini supaya tidak menjadi masyarakat yang tersesat ya. Ketika memang tingkat pendidikannya memang tidak hanya sebatas tidak tamat SMP. Iya, tapi begini Mas. Oke, saya setuju soal pendidikan variabel penting. Tetapi itu kan formalitas pendidikannya. Sebenarnya yang lebih penting edukasi juga, Mas. Sama lingkungan komunikasi juga yang lebih sehat, lebih waras. Makanya disebut sebenarnya perlu dibentuk epistemic community kalau bahasa saya, komunitas epistemik. Yang apa? Yang dia menyadarkan. Ini semua pernah dilakukan oleh Kominfo juga dengan agenda-agenda literasi. Tetapi literasi kan masih ini belum membentuk epistemic community-nya yang saya maksudkan. Ya, bagaimana bukan menggunakan medsos secara waras tidak, tapi bagaimana kita menjadi cerdas, menjadi waras, fokus pada narasi besar Indonesia ini bersama kita ini, mengarah ke cita-cita Indonesia Emas misalnya seperti itu. Yang itu bisa dirasakan dan bisa terkoneksi itu narasi itu secara masif ya, secara bersama-sama oleh masyarakat. Ya, tapi balik lagi Mas, ini kita punya tantangan ya. Tadi satu polarisasi, ada bias, ada post-truth. Ya masyarakat kemudian kalau diajak seperti itu banyak juga yang berpikir, nah itu kan cuma agenda pemerintah, ini kan propaganda pemerintah, itu contoh lah ya. Terus yang kedua, kita punya tantangan lagi. Ya disrupsi digital ini, di banyak teman-teman yang lain juga sudah menyampaikan, itu juga mendisrupsi nature pekerjaan, yang terjadi pengangguran dan seterusnya, ya kan. Nah ini juga tantangan berat lagi yang kedua. Tantangan yang ketiga Mas, terjadi gitu ya, kesenjangan yang melebar. Banyak data menunjukkan itu. Ini tidak hanya Indonesia ya, tidak hanya Indonesia gitu. Dan artinya apa? Ini semua kan harus diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah. Pilar-pilar yang menjebak polarisasi secara sosiologis, secara politik, secara ekonomi, itu juga jadi PR satu sisi. Media sosial juga, algoritma yang bisa kemudian memperparah kondisi itu juga harus tata kelolanya diatur. Masyarakat penggunanya itu juga harus dicerdaskan dan juga harus punya mindset yang lebih sehat, lebih waras lah kira-kira gitu. Karena apa? Di tengah penyesatan-penyesatan ini yang jadi korban masyarakat. Masyarakat itu salah satu elemen negara bangsa loh Mas. Kan ada nation state itu kan elemen satu. Kalau masyarakatnya sehat, maka saya beberapa lihat itu ada beberapa toko jamu gitu, rakyat sehat negara kuat. Artinya apa? Kalau rakyatnya nggak sehat, negaranya otomatis lemah. Iya. Itu yang saya maksudkan. Gini, Prof. Tantangan pemerintah saat ini kan sangat berat secara ekonomi. Ya. Kuartal pertama aja growth pertumbuhan ekonomi kita masih jauh di bawah 5%. Basis aman 5%-nya sekarang kita sudah 4,7%. Iya. Ya kan? Ini sebenarnya sangat-sangat serius kondisinya. Nah, bagaimana pemerintah bisa fokus memperbaiki kinerjanya, yang mempertebal ruang fiskal, ya kan? Ketika ini masalah gaduh karena rejim algoritma, itu pasti mempengaruhi. Nah, dalam definisi Prof Nyarwi, masyarakat yang seperti ini masyarakat yang tersesat. Tersesat itu adalah masyarakat yang sakit gitu loh. Iya. Masyarakat yang sakit bisa kita kategorikan lemah, weakness gitu loh. Society of weakness. Ini kan problem. Bagaimana kita menuju Indonesia Emas ketika secara komunitas besar Indonesia ini sudah lemah karena gontok-gontokan setiap hari ngelihat sosial media, ya kan? Isinya bertikai nggak karu-karuan. Ya, itu pertanyaan yang bagus dan sangat esensial, Mas. Iya, tentu banyak cara ya. Tapi kalau saya ceritanya sebagai orang komunikasi yang pelajari komunikasi politik, marketing politik juga, yang harus ditata pertama adalah arena komunikasinya, platform komunikasinya. Bagaimanapun kita membutuhkan media mainstream yang kuat, media yang sehat, yang bisa mendiskusikan dan menata narasi-narasi yang mengarahkan masyarakat kita menuju agenda yang lebih waras. Ya, itu satu. Terus yang kedua, edukasi juga. Masyarakat juga ya perlu kita terus-menerus ya dorong edukasi ke arah pemikiran yang lebih sehat. Nah, ini kaitannya dengan habit penggunaan media sosial salah satunya. Ya, kaitannya dengan ekosistem yang lain, apa buzzer. Ya, buzzer dan influencer yang hari ini nggak ada regulasinya juga, nggak ada ininya juga gitu loh. Oke lah. Anggap saja misalnya contoh ya, mereka ini kayak jurnalis. Jurnalis kan Dewan Pers juga ada ininya kan Mas. Nah sekarang norma-normanya. Pertanyaan terakhir itu saya, contoh Prof Nyarwi. Ya. Ini baru platformnya. Kita belum ngomong konteks besar politiknya loh ya. Karena kita ini topik ini diskusi ini ya? bisa lebih dari 1 jam. Kita sudah mau 1 jam. Simpel aja Prof. Exit strategi kita. Ya anggaplah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya sebagai regulator ya. Sebagai pemimpin dari rakyat ini ya. Exit strategi kita. Kalau dalam bisnis kan kita biasa kan, kita bikin bisnis plan, ketika situasi-situasi yang the worst-nya seperti apa, exit strateginya seperti apa. Kan kita perlu tahu sebagai investor. Nah, menurut Prof Nyarwi sebagai seorang akademisi, apa exit strategi kita untuk keluar dari masyarakat yang tersesat ini? Pertama saya kira gini, tadi saya bilang kita butuh
pilar keempat dan pilar kelima atau apapun namanya dalam berdemokrasi. Pilar keempat itu media massa, Mas. Media massa sekarang sudah ambruk. Ya, Mainstream. Di mana-mana hampir sebagian besar TV mainstream mem-PHK karyawannya. ngerti? Kalau pemerintah tidak menjaga pilar ini, maka potensi kita ngomong dulu demokrasi dan nation state kita itu dalam bahaya. Masih ingat tadi saya sampaikan di awal, media massa punya kontribusi terhadap terbentuknya imajinasi negara bangsa. Media massa juga menjadi pilar demokrasi. Maka pemerintah juga harus punya concern melihat dan membantu ekosistem ini. Itu satu. Yang kedua, media sosial juga, Mas. Kalau kita lihat ya disinformasi dan berbagai hal gitu ya, itu kan tumbuh karena apa? Penggunaan media sosial luar biasa. Ini ya ya tata kelola algoritmanya nggak ada juga di sana. Maka itu arena itu tuh menurut saya harus pelan-pelan kita tata, Mas. Ini kita ngomong arenanya dan platformnya ya. Apapun regulasinya nanti ya, harus kita tata untuk membantu agenda-agenda besar negara bangsa kita. Indonesia emas, ekonomi tumbuh dan lain-lain gitu ya. Ekosistem bisnis dan lain-lain bisa bergerak juga dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga juga user masyarakat. Tadi saya bilang, tidak mungkin negara ini kuat tanpa masyarakat juga yang sehat. Masyarakat yang waras. Kalau masyarakatnya tersesat, mayoritas gitu. Betapapun kuatnya elit kita, ya institusi pemerintahan kita, maka kita juga nggak bisa bergerak, Mas. Buktinya apalah? Kita lihat ya, ekonomi kan sulit tumbuh karena basis ekonomi masyarakat juga lemah kan. Nah, itu contohnya saja gitu loh. Belum lagi politik, partai-partai politik kan kesusahan juga untuk survive. Kenapa? Masyarakat kita juga yang lemah. Iya. Gitu kan? Mengerikan sebenarnya Prof Nyarwi. Iya. Misalnya kayak presiden ya kan dan rejim penguasa ini. Ya, ibaratnya kan rakyatnya kan anak-anaknya lah. Ya. Kita dalam suatu keluarga, kita kepala keluarga. Ketika anak kita tersesat, kita pusing nggak, Mas? Ya, apalagi mayoritas yang di rumah tersesat. Kita yang tersesat gitu loh. Apa mau kita sampaikan? Kebaikan seperti apa mau kita sampaikan? ya narasi elit itu, Mas. Anak-anak kita sudah tersesat. Dampaknya apa? Narasi opini elit pemimpin negara yang dianggap mereka nggak bakalan didengar dan nggak nyampe juga. Kenapa? Ada filter bubble, ada block mindset yang memblok ya sekat-sekat itu gitu. Dan itu semua kan terjadi dalam lingkungan media sosial hari ini, Mas. Dulu itu kalau elit berpidato, oh banyak didengar dan nggak mungkin ini, Mas. Makanya saya pernah guyon, ya bayangkan gitu. Kalau Bung Karno sama Hatta membacakan naskah proklamasi di tahun 45 kan, itu di era sekarang era medsos, Mas. Apa Masih dibully. Bisa dibully kan? Ah itu kan suara anak-anak kos di Menteng aja, kan gitu kan? Tapi di era itu, oh ini pencerahan, ini yang akan menjadi jembatan emas kita menjadi negara merdeka, kan gitu. Itu di masa dulu, Mas, era radio. Media itu luar biasa, Mas, pengaruhnya. Bayangkan kalau Bung Hatta, ya, Bung Karno, Bung Hatta itu baca proklamasi di era medsos hari ini, apa yang terjadi? Reaksinya pasti sangat mengejutkan. Bukan hanya kita nggak hanya punya Indonesia, Mas. Mimpi menjadi Indonesia itu menurut saya akan rumit sekali. Tapi di era radio, jembatan itu terbuka dan kita sekarang menjadi negara merdeka. Nah, kalau di era sekarang akan terjadi itu sulit sekali. Platform pengguna medsos punya algoritma masyarakat ini. Dan bisa jadi akan polarisasi. Dulu kita pernah terjadi antara negara kita itu integrasi, kesatuan, atau negara Republik Indonesia Serikat, Mas. Pernah kan di masa itu? Di era itu belum ada sosial media. Kalau ada, bisa jadi kita nggak bakalan berhasil Kita jadi negara tidak kesatuan, akan Mas. punya yang disebut dengan konstitusi. Kita tidak akan pernah merumuskan yang namanya mukadimah dalam konstitusi kita. Karena sebenarnya akan Menurut saya malah itu mustahil itu. Mustahil itu akan dilakukan. Luar Dan biasa. para artinya apa gagasan-gagasan besar elit kita, negarawan kita susah menjadi konsensus yang akan menjadi fondasi negara Republik Indonesia yang kita jalankan. Jadi kesimpulannya ternyata kalau kita tarik bahwa ini adalah ruang konsensus, rejim algoritma kemudian mendegradasi apa yang disebut dengan konsensus. Menjadikan konsensus sulit diwujudkan, Pak. Mustahil. Masa saya mendegradasi. Padahal negara bangsa dimanapun, lihat Mas Budius,